Saya Muhammad Zikri Abdillah dari kelas SI 1 dengan NIM 12 10 62 303. Dan di video ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Pak Zaifur di UTS Classroom. Oke, saya mulai. Persepsi belajar filsafat. Kalau dari saya, belajar filsafat itu seperti belajar ilmu pengetahuan dari titik terbit di mana filsafat lahir dan tentang sistematika yang menjadi konstruksi konsep-konsep tersebut. Belajar filsafat seperti meneliti akar pengetahuan dan fundamental-fundamental dari cara berpikir manusia, manusia berpikir dan hidup. Lalu titik awal. Filsafat lahir dari dialog-dialog manusia tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban, seperti anak kecil yang bertanya tentang suatu benda, kemudian orang tuanya menjawab bahwa benda itu bernama gitar, misalnya. Hasil dari dialog itu adalah pengetahuan. Metode dialog itu dikemukakan oleh Socrates ketika dia ingin mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. Lalu ciri filsafat ada 4. Pertama, cara kerjanya reflektif. Reflektif itu berarti mencerminkan diri. Hasil dari refleksi adalah menemukan makna. Dari asal katanya, refleksi artinya bercermin. Cermin akan memantulkan kembali apa saja yang dilancarkan oleh mata kita ketika orang yang bercermin ingin melihat dirinya sendiri. Karena bersifat reflektif, filsafat dikatakan sebagai disiplin untuk memahami makna. 2. Tujuan fundamental. Fundamental artinya mendasar. Hal yang mendasar adalah suatu unsur untuk menerangkan segala hal. Hal yang mendasar itu biasa disebut dengan hakikat. Filsafat haruslah fundamental karena filsafat dijadikan sebagai titik tolak setiap pemikiran tentang hal-hal khusus. Fundamental berarti mencari persamaan di antara hal-hal yang tidak sama. 3. Perangkat ilmiah. Masuk akal, spekulatif, dan mengandung gejala umum. Di dalam setiap perangkat ilmu pengetahuan akan didapati unsur rasionalitas dan atau kemasukakalan. Hal ini disebabkan sebuah ilmu tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak masuk akal. Masuk akal adalah sesuatu yang dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada saat itu dan di ruangan tertentu. Bedanya, selain nilai-nilai rasional, dalam filsafat juga dimasukkan unsur-unsur spekulasi dan gejala umum. 4. Hasil konsepsional. Filsafat haruslah konsepsional. Konsepsional berarti gagasan-gagasan tersebut dituangkan secara terstruktur dan teratur, clara et distincta. Syarat konsepsional ini memang bukan hanya dimiliki oleh disiplin ilmu filsafat, tetapi juga di disiplin ilmu lain. Pemikiran dikatakan konsepsional jika pemikiran tersebut yakni 1. Koherensial, 2. Korespondensial, dan 3. Sistematis. Lalu objek filsafat. 1. Objek filsafat itu adalah hal yang menjadi sumber pembicaraan alestesia dalam pokok filsafat. Dengan pengertian seperti itu, objek filsafat adalah segala sesuatu. 2. Segala sesuatu adalah semua hal yang tampak, logos, maupun yang tidak tampak, lokein. Dalam kehidupan sehari-hari, dikatakan tampak adalah sesuatu yang bisa melalui panca indera dan seseorang dapat mengatakan benda-benda di sekitarnya. Itu berarti bahwa segala hal itu akan tampak sebagaimana saya melihatnya, namun penglihatan itu tidak menjamin bahwa yang saya lihat itu adalah jumlah seluruh kualitas etnis yang dikandung olehnya, seperti laut yang dimana kita bisa melihat ombak tetapi tidak dengan ikannya. Yang tampak akan mengandung yang tidak tampak. Yang tampak adalah sesuatu yang dapat diketahui, yang tidak tampak adalah sesuatu yang tidak dapat kita ketahui. Benda mati, thing. Pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasi melalui panca indera, tetapi tidak semua yang indrawi adalah benda mati. Benda mati terkait dengan warna, bau, permukaan, bunyi, dan frasa. 4. Ada yang tumbuh. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandaikan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Pergerakan itu dipengaruhi oleh energi yang diserap oleh seperangkat alat-alat yang secara alamiah ada di dalam benda tersebut melalui energi dan seperangkat alat itu. 5. Ada yang bergerak. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia. Namun dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Gerakan hewan didorong oleh metabolisme yang terkandung di dalamnya. Dorongan-dorongan timbul dalam tubuh hewan
adalah sebagai berikut. 1. Mencari energi. 2. Reproduksi. Dan 3. Bertahan hidup. 6. Ada yang berpikir. Berpikir adalah aktivitas akal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Untuk prinsip tersebut biasanya ada logika. Prinsip itu mengacu pada pengalaman orang banyak. Pengalaman orang banyak selalu berlandaskan pada persepsi yang aktual pada ruang dan waktu tertentu. 7. Ada yang bersimbol. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam kenyataan empiris, sedangkan simbol mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Jadi, bentuk gambar harus selalu sesuai dengan kenyataan, sedangkan bentuk simbol sesuai dengan kesepakatan orang-orang. Dan terakhir, hakikat filsafat. Hakikat adalah kebenaran dan keseluruhan. Segala sesuatu yang Anda hadapi bersifat terbatas karena panca indera yang terbatas. Tetapi, hal itu tidak membatasi Anda untuk mencari hakikat kenyataan tersebut. Hakikat adalah menemukan kebenaran di balik sesuatu. Dalam praktik pencarian hakikat, cara tersebut dapat dijelaskan seperti ini. 1. Eliminasi. 2. Komparasi. Dan 3. Strukturisasi. Hakikat dalam kata lain adalah menentukan abstraksi struktural dalam berpikir. Sekian yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.